Halo, kali ini gue akan ngomongin tentang bagaimana cara untuk membentuk kepala dan juga wajah bayi. Gak banyak yang tahu kan kalau ternyata wajah kita itu bisa dibentuk sebetulnya, tapi pas dari bayi. Jadi selain karena genetik, kepala dan juga wajah bayi itu ditentukan juga sama kebiasaannya. Yang pertama itu bentuk tengkoraknya. Jadi tengkorak bayi itu ketika dia masih baru lahir itu sangat lunak. Jadi kan kepala tengkorak itu kan kumpulan tulang-tulang gitu ya. Tulang-tulangnya nanti ada kayak ligamennya gitu yang menghubungkan antar tulangnya. Nah, ligamennya itu pas awal-awal itu masih sangat fleksibel gitu. Jadi kayak dibentuk dikit itu udah bisa geser gitu. Nah, pas awal-awal itu anak gua sininya tuh benjol, yang atas tuh benjol, gara-gara pas lagi ada di kandungan ibunya itu dia sempat kebentur sama tulang pinggul ibunya. Jadi pas lahir dia benjol, dibilangin sama dokternya, ini anaknya sininya agak benjol, cuman nggak apa-apa, nanti masih bisa berubah, nanti dia akan normal dengan sendirinya gitu. Nah, karena tulang bayi itu sangat lunak, posisi tidur dia itu bisa mempengaruhi kepalanya dia. Contoh, misalnya kalian punya nggak temen yang bentuk kepalanya yang bagian belakangnya sini itu datar, dan gara-gara sininya datar jadinya yang atas itu agak tinggi. Nah, bentuk kepala gue itu agak seperti itu, cuman nggak parah-parah banget. Jadi gue tuh gabung sama grup Facebooknya ibu-ibu gitu yang curhat tentang perkembangan anaknya. Itu banyak tuh ibu yang curhat, bunda ini kepala anak saya kenapa kayak gini gitu, ini masih bisa balik jadi bundar lagi apa enggak gitu. Terus banyak yang nyaranin, oh bisa caranya kalau misalnya habis mandi itu dipijet-pijet gitu misalnya. Nah, kalau misalnya udah agak parah itu mungkin bisa sih disaranin sama dokter nanti buat anak itu dipakein helm gitu. Jadi sama kayak fungsinya kayak behel, si anak itu dipakein helm buat ngebentuk kepalanya dia biar bundar lagi. Tapi juga kasihan sih kalau misalnya anaknya dikasihin helm terus-terusan gitu. Cara untuk mencegahnya adalah dengan cara kalau misalnya si anak ini tidur itu sering dibolak-balikin. Jadi jangan telentang terus, tapi kadang juga dimiringin ke kanan, dimiringin ke kiri gitu. Katanya sih sekitar setengah jam sekali lah itu dibolak-balik seperti itu, biar kepalanya itu yang belakang itu nggak datar. Atau kalau misalnya anaknya itu terbiasa tidur miring, juga miringnya harus dibalik-balikin, miring kiri, miring kanan gitu, biar nggak pipih sebelah gitu kan. Peyang jadinya kalau misalnya sebelah doang yang pipih tapi sebelahnya bundar gitu. Nah, cara lain itu bisa juga menggunakan bantal seperti ini. Jadi bantalnya ini nggak datar. Kalau misalnya datar kan bisa bikin kepala datar. Nah, bantal ini itu bagian tengahnya itu bolong, dan ini udah dibentuk biar cekung gitu loh. Jadi kalau misalnya si anak itu tidurnya telentang, itu juga nggak bikin kepalanya datar, karena ini udah didesain biar kepalanya itu nggak datar seperti itu. Tapi walaupun pakai bantal ini juga tetap si bayi juga perlu untuk dibolak-balikin ke kiri dan ke kanan biar seimbang gitu. Kedua, setelah bentuk kepala itu ada bentuk rahang. Jadi kelainan rahang itu ada yang namanya overbite, ada yang namanya underbite. Overbite itu gigi yang atas itu lebih maju daripada gigi yang bawah. Kalau underbite itu gigi yang bawah lebih maju daripada gigi yang atas. Kalau underbite itu biasanya itu gara-gara genetik. Tapi overbite itu selain karena genetik, itu juga bisa dari kebiasaan. Nah, yang paling umum menyebabkan overbite, jadi gigi gue itu agak overbite nih, yang atas itu lebih maju daripada yang bawah. Yang paling umum penyebab overbite adalah pas kecilnya itu suka ngisep jempol. Ya, kenapa ngisep jempol bisa menyebabkan overbite? Karena posisi ngisep jempol itu kan gigi yang bawah, ya, kemudian ada jempol, kemudian gigi yang atas gitu. Jadi kayak gigi yang bawah ngedorong jempol ngedorong gigi yang atas gitu. Jadinya gigi yang atas itu jadi maju gitu. Jadi selain karena ngisep jempol, itu bayi juga bisa overbite kalau misalnya dia itu pakai empeng. Jadi sebisa mungkin jangan pakai empeng. Si bayi juga nggak boleh untuk ngisep jempol, itu kebiasaan yang nggak bagus. Selain karena itu bisa membuat bakteri masuk ke mulutnya, itu juga bisa bikin rahangnya yang atas lebih maju daripada yang bawah. Nah, setelah bentuk rahang itu
bentuk dagu. Bentuk dagu itu juga disebabkan karena kebiasaan si bayi. Pertama, itu ditentukan bayinya ini menyusui ASINya tuh secara langsung apa pakai dot. Kalau bayi itu menyusui secara langsung, itu banyak bagian otot di wajahnya itu yang bekerja. Jadi kayak nyusu secara langsung itu kan berat gitu. Dia harus ngisep dan ngisepnya itu harus kuat gitu. Dan ini anakku pun sering loh, pas lagi di tengah nyusu itu dia istirahat gitu karena capek gitu. Jadi kayak nge-gym gitu, tapi yang dilatih atau otot-otot wajah gitu. Jadi otot wajahnya kencang gitu. Tuh. Nah, kalau misalnya dia pakai dot itu lebih pasif sih sebetulnya. Dia tinggal tidur, dotnya dipegang, diisepnya sedikit, susunya udah keluar gitu. Dan itu kurang bagus juga buat perkembangan wajahnya si bayi. Nah, tadi gue baca-baca karena ternyata bayi yang minum ASI secara langsung itu lebih kecil resikonya buat giginya itu nanti overcrowding. Jadi overcrowding itu giginya maksudnya berdesak-desakan gitu, jadi kurang tempat gitu. Nah, terus itu juga menyusu secara langsung itu akan membantu otot sini, otot bawah dagu sini, jadinya akan membuat dagunya lebih bagus. Selain itu, yang menentukan bentuk dagu itu adalah si bayi ini sering nggak dia bernafas pakai mulut. Dia punya kebiasaan bernafas pakai mulut apa enggak? Ini bukan cuma pas bayi. Kebiasaan ini kalau misalnya dibawa ketika dia masih anak-anak, itu juga bisa mempengaruhi bentuk wajahnya dia ketika nanti dewasa. Jadi kan bentuk yang posisi harusnya kan kita bernafas itu pakai hidungnya, dan posisi lidah kita harus resting, lidah kita harus nempel ke langit-langit atas dan diam di situ gitu. Jadi kayak ditempelin gitu di atas. Gitu. Kalau misalnya lidahnya nempel di atas kan kita nggak bisa nafas lewat mulut gitu. Nah, ketika posisinya seperti itu, lidah kita nempel ke langit-langit atas, itu akan mengencangkan otot sini. Jadi kalau misalnya nempel ke atas itu berarti ototnya akan kencang terus gitu, dan itu akan membantu biar dagunya itu lebih define gitu. Jadi lebih tegas gitu garis dagunya. Jadi kalau misalnya mau dagunya bagus-bagus, itu ya harusnya bernafasnya seperti itu. Nah, kalau misalnya si bayi atau si anak-anak itu bernafasnya pakai mulut, berarti lidahnya itu nggak nempel ke langit-langit. Ketika lidahnya nggak nempel ke langit-langit, berarti otot sini itu relax. Nah, ketika otot sini relax, itu dagunya itu nggak kebentuk jadinya. Nah, jadinya dagunya itu jatuh. Nanti gue akan kasih contoh gambarnya gimana dagu yang jatuh. Gitu. Jadi yang pertama, kalau tidur itu sering dibolak-balik, jangan dibiarkan tidur terlalu lama. Terus kedua, kalau bisa nyusu ASINya itu secara langsung, nggak pakai dot. Ketiga, bayinya nggak boleh ngepeng, bayinya nggak boleh ngisep jempol. Dan keempat, bayinya itu nggak boleh bernafas menggunakan mulut. Oke. Sekian video dari gua. Dadah.